Haleluya, haleluya. Jangan berdiam diri teman-teman semuanya. Ini waktu kita, ayo kita nikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Haleluya, haleluya. We worship Jesus, thank you for everything. Thank you for everything. You give me my heart, you give me my best, you give me my life. Kamu ciptakan kami Tuhan Yesus sesuai dengan gambar-Mu. Sungguh mulia ciptaan Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat mata yang masih boleh melihat keindahan. Terima kasih Tuhan. Holy Spirit, Holy Spirit, we worship you, Jesus. Holy Spirit, Jesus, touch my Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Engkau telah rela mati Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu Bapa. Rela meninggalkan kekudusan-Mu Tuhan demi kami Bapa. Dan kami Tuhan Yesus, kami mau serupa, kami mau segambar dengan Tuhan. Kami mau dikuduskan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan ini kami Tuhan Yesus. Kami dengan sepenuh hati kami Tuhan memuji Engkau. Ini Tuhan, setiap perkataan anak-anak-Mu Tuhan Yesus malam hari ini. Ini Tuhan Yesus, pernyataan mereka ini, janji mereka Tuhan. Biarlah Tuhan mereka untuk kedepannya Tuhan Yesus semakin luar biasa di dalam Engkau Bapa. Boleh semakin dengar-dengaran oleh Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Boleh semakin peka Tuhan. Mari teman-teman semua, kita membuka setiap hati kita, pikiran kita, mata kita hanya kepada Yesus. Mari kita sama-sama kita nyanyikan. And the angel
Jesus Christ. Ini semua anak-anakmu Tuhan Yesus. Dengarlah ya Tuhan Yesus. Hear people sing. Hear people sing. To the King of Kings, Raja di atas segala raja Tuhan. You will always be. You will always be. You are holy, holy.
Kedua tangan kita, tanda kita berserah kepada Tuhan Yesus. What is the name? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the name? What is the name? You are holy. Saya undang hambanya untuk atas mimbar. Are you Lord God Almighty? What is the name? What is the name? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the name? What is the name? What is the name? What is the name? Amen. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya ya Tuhan. Puji syukur kami berikan kepadamu ya Tuhan. Di mana satu hari lagi yang indah, yang luar biasa ya Tuhan, dapat kami jalani, dapat kami lalui ya Tuhan. Dan pada malam hari ini Kau telah mempersatukan setiap kami ya Tuhan, untuk berkumpul bersatu di pelataran-Mu ya Tuhan. Kiranya lindungi serta berkati hati setiap kami ya Tuhan, sehingga apa yang kami dengarkan, apa yang akan kami lakukan ke depannya bisa berjalan seturut kehendak rencana-Mu ya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja setiap kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk teman-teman sekalian. Shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Haleluya. Tentunya karena ini sudah bukan pekan pertama, sudah bukan minggu pertama, harusnya teman-teman udah tahu tema kita bulan ini adalah ternyata keheningan tema kita bulan ini. Adakah yang tahu apa tema kita bulan ini? Tidak ada yang tahu saudara-saudara. Yaitu adalah kesatuan keluarga. Ingat ya, kita pakai bahasa Inggris tapi unity dalam keluarga. Oke, semua ingat? Apa tema kita? Ternyata dikasih tahu pun lupa ya. Apa tema kita bulan ini? Oke, bolehlah campur-campur bahasa Inggris, bahasa Indonesia nggak masalah. Yang penting kita tahu maknanya, amin. Haleluya. Nah, jadi sekarang saya akan memberikan sedikit sharing yang agak-agak keras sedikit ya. Agak-agak mungkin agak tegang sedikit nanti. Jadi sebelum itu mari sama-sama kita tarik nafas dulu bersama. Buang lewat mulut. Haleluya. Nanti kalau habis tegang gitu ya, kita tarik nafas. Tahan terus. Tahan. Keluar lewat belakang. Jangan ya, bahaya. Oke? Nanti kalau lagi tegang boleh tarik nafas dulu. Haleluya. Jadi saya berikan judul kita untuk sharing hari ini adalah kesatuan keluarga itu. Ada yang bisa tebak enggak? Kesatuan keluarga itu sulit. Nah, kesatuan keluarga itu sulit. Kita mau melihat-lihat dulu ya. Ini yang ikut sekolah minggu, yang belajar, yang sering baca Alkitab pasti sudah tahu. Kalau yang nggak pernah ya, semoga Tuhan memberitahu. Haleluya. Kita lihat contoh-contoh keluarga di Alkitab, mulai dari perjanjian lama ya, yang dulu, yang paling awal keluarga adalah Adam dan Hawa. Sukses atau gagal keluarganya? Gagal ya kan? Kemarin dibahas oleh Bang Jos, sama-sama melakukan dosa bareng-bareng. Keluarganya kompak gak? Kompak. Kompaknya ngapain? Ngakuin dosa ternyata ya kan? Lalu turun dari Adam dan Hawa. Siapa nama anak Adam dan Hawa? Kain dan Habel. Hubungan Kain dan Habel sukses atau enggak? Gagal. Dead note kalau si Herlin gini ya. Dead note. Udah kayak kuis. Lalu
Habis Kain dan Habel muncullah sampai ke kita lompat ke Abraham ya kan. Abraham punya anak. Siapa nama anak Abraham? Ishak sama lupa ya kan? Ismail. Ismail gimana kabarnya? Sayang-sayang, diusir ya kan? Ismail pun diusir oleh Abraham. Nah, setelah itu Ishak tadi kan si Ismail diusir. Ada lagi anak satu lagi, Ishak punya anak namanya, ayo anak Ishak siapa? Siapa nama anak Ishak? Esau dan Yakub, betul sekali Herlin. Yang lain-lain ini kok diam-diam saja saya lihat ya. Tahu atau tidak tahu ini? Atau menunggu Herlin menjawab? Esau dan Yakub, gimana hubungan Esau dan Yakub? Wah gini juga kata si siapa? Herlin ya, pakai bahasa isyarat dia. Selek juga ya kan? Esau dan Yakub juga selek, begitu juga 12 anak dari Yakub atau Israel ya, 12 suku Israel itu leluhurnya juga si Yusuf mau dibunuh. Terakhir nggak jadi dibunuh, jadinya dijual ya kan? Jadi keluarga-keluarga ini bahkan kalau kita dengar ya, kita biasa dengar di sosmed sekarang kan masih manusia, bukan nabi, bisa salah ya kan gitu kan. Itu adalah istilah yang di sebelah, bukan istilah kita ya. Kalau kita sebut itu nggak apa-apa, untuk bercanda nggak apa-apa. Tapi itu tidak tepat kalau untuk orang Kristen. Kenapa? Kalau nabi kita itu bisa berbuat salah. Kalau nabi mereka memang digambarkan sempurna. Seperti yang kita pelajari, keluarga-keluarga ini gagal semua. Padahal ini keluarga nabi bos ya kan. Bisa salah juga. Nah jadi kembali ke tema tadi adalah kesatuan keluarga itu sulit. Nah ini contohnya saja sudah banyak yang gagal. Jadi ya kita setelah mempelajari keluarga-keluarga yang di Alkitab, sekarang kita masuk ke teori-teori dan pelajaran seperti sains ya. Nah jadi secara matematika, logis dan statistik. Wah siap-siap pusing otaknya ya kan. Simple aja. Keluarga itu memang tidak dibentuk untuk memiliki kesatuan. Nah, teman-teman mulai bingung ya, makin bingung maksudnya gimana. Nah, contoh di sini nanti semua akan menikah ya. Kalau beberapa sudah menikah, pasangannya duduk sebelahan semua, haleluya luar biasa ya kan. Ada Lisda dan Raswell, ada Citif dan Bang Jos, ada Pak Jo juga ya kan. Para pasangan ini sudah menikah. Menikahnya adalah dengan lawan jenis, ya kan? Kalau mau yang kesatuan, mau yang cocok ya, teman-teman apalagi yang cewek kan pasti suka. Kalau curhat suka ke cewek juga, kenapa? Lebih paham katanya ya kan? Lebih cocok teman-teman. Percayalah teman-teman. Kalau cowok mah cowok ngobrol, itu lebih cocok. Lebih kesatuan itu lebih jadi. Kalau cowok mah cewek namanya lawan jenis. Kalau namanya lawan, pasti susah cocok. Di sini ada yang mau cari sesama jenis? Gak ada ya, puji Tuhan ya, semua cari lawan jenis. Jadi memang dari pernikahan itu sudah dibentuk, kesatuan itu hal yang sulit. Karena lawan jenis, lalu yang punya keluarga ya, seperti contohnya keluarga kita lah, keluarga kami ya, keluarga Gembala, itu umurnya itu jauh teman-teman. Mulai dari ada adiknya si Dior ya kan, si Yoel, umurnya masih 2 tahunan. Naik lagi, nanti ada yang seperti saya 20-an, ada yang 30-an, ada yang 40-an, ada yang 50-an. Umurnya jauh, kalau teman-teman mungkin punya opung ada yang 70-an, jarak umurnya jauh. Nyambung gak kira-kira kalau orang umur 70 disuruh ngobrol sama anak umur 10 tahun? Gak nyambung. Susah jadi kesatuan. Kenapa? Umurnya beda. Belum lagi kalau lawan jenis lagi ya kan. Nanti biasa opung-opung ya kan, om suka ngomong, zaman om dulu ya. Nah, kan suka begitu ya kan. Kita kalau udah dengar gitu, yang muda-muda biasa mikirnya, suka kau lah, zaman-zamanmu. Toh aku juga tidak akan hidup di zamanmu. Waktu kan jalannya maju ya, gak mungkin mundur ya. Dulu nak, tahun 90-an itu. Nah kan gak mungkin kita balik ke tahun 90-an kan, karena kata-kata itu. Kita tetap hidupnya di 2025. Nah jadi memang yang namanya kesatuan itu sulit. Gak segampang itu bro. Nah jadi mindset kita ini harus dirubah. Selama ini kita pasti sering berpikiran keluarga itu adalah tempat berbahagia, tempat kesatuan, tempat bersenang-senang. Kalau teman-teman selama ini berpikir gitu, Anda dalam bahaya. Kenapa?
pemikiran itu salah ternyata. Kita kan sering berpikir ya, apalagi kalau kita yang punya masalah rumah tangga, mungkin orang tua tidak akur atau bahkan ada yang bercerai segala macam. Kita pasti sering mikirnya, kok keluargaku gini sih? Kok gak bisa keluargaku biasa saja? Kayak teman-temanku, keluargaku yang normal. Kan pasti kita mikirnya gitu. Ternyata keluarga yang normal, kalau kita pelajari itu, ya yang cerai itu yang wajar. Yang ada masalah, yang gak cocok, itu yang wajar. Itulah kalau teman-teman lihat kan, kenapa orang di luar sana yang artis-artis itu, kawin cerai. Ada yang nikahnya cuma 20 hari udah cerai. Itu kan luar biasa. Itulah yang wajar. Itulah yang normalnya. Karena mereka nikah lawan jenis pasti gak cocok. Ya kan? Kalau kita memikirkan wajar, memikirkan normal, Tuhan sudah meninggalkan bangsa Israel. Seperti yang diceritakan Bang Jos minggu lalu ya. Bangsa Israel itu diberkati Tuhan, masih bersungut-sungut. Tidak diberkati, lebih bersungut-sungut lagi. Diberkati lagi, bersungut-sungut lagi. Wajar gak ditinggal? Wajar ya kan? Kalau Tuhan kita Tuhan yang wajar, bangsa Israel udah ditinggal dari dulu. Kita udah ditinggal, ya kan? Seperti saya contohnya misalnya. Diberkati Tuhan, masih berbohong. Masih melakukan dosa. Tidak diberkati, makin parah, makin berbohong, makin berdosa. Wajar gak ditinggal Tuhan? Ya wajar. Tapi Tuhan kita bukan Tuhan yang wajar. Makanya kita jangan berpikir keluarga yang wajar itu keluarga yang bahagia. Bukan. Keluarga itu emang dari awal itu sudah digambarkan untuk terjadi perlawanan, lawan jenis, beda umur. Jadinya susah bersatu. Itulah kenapa kalau keluarga kita mau bersatu, kita perlu yang namanya Tuhan. Keluarga kita jangan mau jadi keluarga yang wajar. Jangan mikir, keluargaku kok gak bisa biasa aja sih. Keluargaku kok gak bisa ya, yang normal-normal aja lah. Nah yang normal itulah yang bercerai lah, yang berselingkuh lah. Makanya kalau keluarga yang tidak dikaruniai oleh Tuhan, yang tidak dilindungi oleh Tuhan, ya pasti cerai, pasti berantem, pasti KDRT, pasti selingkuh. Kenapa? Karena emang seperti itu, seperti yang kita bilang tadi ya, secara matematika, secara logis emang tidak cocok. Kalau mau cari yang cocok maka akan jadi sama jenis. Bahaya ya, jangan ya teman-teman ya. Sudah gak tren itu, gak pernah tren itu. Nah, jadi ini saya mau memberikan gambaran ya. Kenapa sih keluarga ini kalau memang diciptakan untuk tidak cocok, kok diciptakan? Teman-teman kan mungkin berpikir begitu ya. Kalau memang kayak kata Bang David nih, keluarga ini kan emang dari awal gak cocok, ngapain diciptain? Harusnya kan Tuhan menciptakan itu yang cocok-cocok aja, yang baik-baik aja, betul gak? Kan gitu aja, Tuhan kan menciptakan pasti yang baik. Nah jadi ini saya berikan gambaran seperti kita bermain games ya, games apapun. Mau di HP, mau di komputer, atau mungkin seperti kita retret kemarin ya. Kita main games, banyak games. Yang membuat games, contohnya saya membuat games di retret, saya akan membuat sebanyak-banyaknya penghalang untuk teman-teman lalui, betul nggak? Saya kasih halangan, ada yang itu ya, yang ditutup matanya, dikasih ember, kasih apa, suruh lewat dengan mata tertutup. Itu kan halangan, betul nggak? Terus ada yang kalian paling sor mainnya ya, berempat disuruh bikin cerita satu kata tapi harus nyambung terus, ganti-gantian. Nah itu kan halangan, ngapain coba dibikin berempat cerita satu kata? Saya bernama Budi Sucipto, saya pergi kemana, nah kayak gitu kan halangan. Mending satu orang cerita kan lebih gampang. Nah memang ada halangan yang diciptakan, dibuat untuk sebagai pembuktian bahwa kita mampu menyelesaikannya. Sekarang saya ajukan pertanyaan yang dulu sudah pernah saya kasih tahu jawabannya. Silakan teman-teman menjawab, siapa tahu masih ingat. Kenapa Ayub dicobai? Ada yang mau menjawab? Kenapa Mang Ayub kok dicobai? Emang Bang Ayub baju ya dicoba-coba. Kenapa? Ayo, ada yang kasih jawaban gak nih? Yes, kasih jawaban dong. Gak usah takut salah. Salah yang takut sama kalian.
Kalau kata Vera, karena Ayub adalah orang yang baik, jadi dicobai. Kalau yang jahat, tidak dicobai. Kenapa? Ngapain dicobai? Karena udah jahat. Jadi karena baik kalau menurut Vera. Ada jawaban lain? Kenapa? Untuk menguji kesabaran dan ketabahan Ayub. Boleh, masuk akal. Siapa lagi? Ada lagi? Satu lagi? Siapa tuh yang jawab? Nggak dengar loh dari sini. Karena dia sanggup, kata CT Via. Nah, jadi itu alasan-alasan semua ya bisa jadi juga. Tapi alasan yang saya garis bawahi adalah saya melihat dari kisah kalau kita baca di Ayub ya. Kenapa Ayub dicoba itu? Karena Tuhan itu sedang menyombongkan Ayub, sedang pamer. Jadi Ayub ini dipakai oleh Tuhan untuk menjadi kebanggaan Tuhan. Tuhan itu lagi, kalau kita baca di Ayub ya di awal ya, si iblis itu habis traveling, healing dia. Sepertinya si iblis bisa stres juga ya kan. Iblis stres ngeliat kita ya kan. Aku iblis pun gak sengeri itu manusia ini, aduh pusing liatnya. Akhirnya healing dulu lah, healing. Si iblis healing. Keliling lah dia, keliling dunia traveling ya kan. Pakai traveloka dulu. Nah jadi si iblis ini habis healing keliling dunia, jumpalah sama Tuhan. Lalu Tuhan bertanya ke iblis, iblis kamu kan habis keliling dunia. Iya. Udah lihat gak si Ayub nih? Nah ya kan. Lihat tuh si Ayub. Tuhan ini menyombongkan Ayub. Dibilang Ayub itu saleh, taat, gak pernah salah. Gini. Dibilang Ayub ini dibangga-banggakan oleh Tuhan. Si iblis menantang. Si iblisnya bilang apa? Dibilang ya jelas lah si Ayub taat. Si Ayub gini orang kamu berkati. Nah lalu si iblis, orang Medan kayaknya iblis, menantang. Coba kau kalau berani, lepaslah itu kau kasih berkat-berkat, coba kalau berani. Ternyata Tuhan karena yang ngomong sama dia orang Medan juga jadinya Tuhan. Oke gas, ya kan? Oke gas. Nah tabrak masuk, itu bukan Medan ya. Nah jadi akhirnya singkat ceritanya Ayub ini dicobai karena iblis itu menantang. Ya Ayub itu karena kamu berkati dia jadi taat. Kalau gak kamu berkati pasti gak taat. Nah akhirnya jadilah pencobaan itu datang untuk membuktikan betul gak kata-kata Tuhan kalau si Ayub itu taat sama Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya, si Ayub taat gak akhirnya? Tetap taat. Akhirnya Ayub membanggakan Tuhan gak? Kok bingung? Kalau taat gak membanggakan Tuhan? Ya pasti membanggakan Tuhan ya kan? Nah jadi itulah cobaan itu datang supaya kita ini bisa membanggakan Tuhan. Kita ditempatkan di keluarga-keluarga yang wajarnya tidak cocok. Nah, itu supaya kita bisa membuktikan kalau kita ini bukan orang yang wajar. Kalau level wajar itu bukan pengikut Tuhan. Kalau pengikut Tuhan itu harus mengikuti jejaknya Tuhan. Kalau teman-teman baca, Yesus itu sangat tidak wajar, sangat nyeleneh. Makanya orang di zamannya bingung semua. Para imam-imam sakit kepalanya lihat, orang ini kok tindakannya gak masuk akal. Betul gak teman-teman? Masuk akal gak tindakannya Yesus itu? Gak ada yang masuk akal, semua di luar nurul kalau kata orang zaman sekarang ya kan. Gak habis fikri katanya. Si Nurul dan Fikri belum lahir waktu itu padahal. Nah emang tindakan-tindakan Tuhan itu gak wajar. Jadi kalau kita cuma mau wajar-wajar saja, kita mau keluarga kita, ya keluarga kan kata Bang David tadi wajarnya gak cocok ya, keluarga gak cocok, wajar lah kalau gitu, ya kan? Keluargaku bertengkar, oh wajar lah kalau gitu. Kita kena KDRT misalnya, kita dipukuli, kita senyum, oh wajar lah kalau begitu. Wajar hajar katanya. Nah jadi karena wajarnya seperti itu, kitalah yang harus membuat perubahan, betul ya. Takut semua ya kalau ditanya-tanya ini ya. Kita harus membuat perubahan karena kitalah pengikut Tuhan. Kitalah yang seperti Tuhan. Walaupun orang Israel jahat terus, walaupun kita berdosa terus, tetap dikasihi. Tetap diubahkan supaya menjadi lebih baik. Nah, jadi teman-teman masih ingat gak? 4 prioritas orang percaya. Pak Gem beberapa kali bilang, Bang Jos juga pernah bilang apa? Yang pertama adalah
Tuhan. Yang kedua, Bang Jos jangan jawab lah. Yang lain ya. Habis keluarga. Keheningan ternyata ya. Apakah nomor 3 keheningan? Ya, jadi 3 dan 4 adalah pekerjaan dan pelayanan. Pekerjaan dan pelayanan ini banyak orang yang mempertanyakan ya, sering tanya ke saya juga. Jadi kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Pekerjaan dan pelayanan ini sebenarnya bolak-balik ya. Seperti contohnya kalau full timer, orang yang full timer hanya melayani saja, misionaris atau seperti Pak Hulu, begitu ya. Tentunya yang nomor 3-nya pelayanan ya kan. Kalau yang orang bekerja saja di gereja mungkin hanya memberikan perpuluhan, memberikan persembahan, dia full time-nya bekerja ya pekerjaan yang nomor 3. Jadi 3 dan 4 ini masih bisa dibolak-balik tergantung dari profesinya ya kan. Nah jadi saya berikan gambarannya. Wah cukup ini, haleluya. Jadi yang pertama tadi adalah hantu. Hah? Tuhan, jangan dibalik-balik lah Bapak Ibu. Bisa nggak ini berdiri 4 ya? Saya kurang jago. Tidak bisa ternyata. Ya udah, kita pakai penggambaran yang gampang saja. Nah, jadi kalau seandainya saya tumpuk nih, kita berbayang-bayang ya. Pakai bayangan ini ada berapa yang saya tumpuk? Kita anggap ada 4 yang kita tumpuk ya kan. Karena saya kurang jago, jadi saya hanya bisa menumpuk 2 Bapak Ibu ya. Saudara-saudara, teman-teman sebangsa dan setanah air. Nah, jadi dari 2 ini kita bayangkan ada 4 ya teman-teman. Yang pertama adalah, yang kedua adalah, yang ketiga, yang keempat, tinggi kali ya saya bisa tumpuk segitu. Nah, jadi kalau kita mengabaikan, misalnya yang pertama tadi, kita mengabaikan Tuhan, itu ini bayangin sudah susun 4 ya, saya tarik yang bawahnya, sap, yang terjadi adalah ambruk semua. Lalu kalau seandainya lagi disusun lagi 4 ya, lalu saya tarik yang kedua, jatuh juga ya kan, yang 3 dan 4-nya. Nah ini yang masalah untuk kita sering tidak memperhatikan hal ini. Teman-teman sering nggak lihat mungkin teman kita, saudara kita, ada juga yang dulu jemaat di sini juga memutuskan untuk begitu. Karena keluarganya tidak baik-baik saja, akhirnya dia memutuskan, aku fokus sama diriku sendiri saja, aku bekerja aja. Akhirnya dia merantau ke tempat yang lebih jauh, lebih baik mungkin pikirannya ya. Akhirnya dia pergilah ke tempat yang jauh, dan dia mencueki keluarganya. Akhirnya keluarganya dibiarin, ya udah keluarga, urusan keluarga. Aku kan nanti bekerja cari duit aja. Toh nanti kalau aku sudah menikah, nah yang belum berkeluarga kan gitu. Sudah menikah kan aku punya keluarga sendiri. Nah dia berpikir seperti ini, tapi dia tidak memperhatikan 4 susunan yang kita bilang tadi. Waktu dia mencueki keluarga, dia ambil keluarganya, otomatis pekerjaannya pasti nggak karu-karuan juga ya kan, pekerjaan dan pelayanannya, dan dia juga meninggalkan pelayanan tentunya. Nah jadi kita akan buka satu ayat di 1 Timotius 5 ayat 8. Nah, kita sama-sama baca ya, dibaca masuk ke dalam hati, jangan dari mulut saja. 1, 2, ya. Nah inilah, sepenting itu keluarga. Keluarga itu kalau kita lihat ya seperti 3 dan 4 tadi kan, pekerjaan dan pelayanan bisa ditukar-tukar. Levelnya kurang lebih sama. Keluarga ini lebih dekat ke Tuhan level kepentingannya daripada kepada nomor 3 dan 4. 1 dan 2 itu sangat dekat. Lihat di sini ya kita baca. Seseorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, artinya ya keluarganya tentunya ya kan. Apalagi seisi rumahnya, apalagi keluarga inti. Orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Bayangin teman-teman. Kalau kita tidak menghiraukan keluarga kita itu lebih parah dari orang yang nggak punya agama. Jadi ya kalau bahasa kasarnya ya di sini ya, mending nggak punya agama tapi mengasihi keluarga, daripada nggak mengasihi keluarga tapi sok-sok beragama.
Betul atau enggak? Ayat ini menyatakan gitu. Jadi jangan sampai kita cuekin, apalagi kita kan di sini kebanyakan belum menikah ya kan, mikirnya gitu. Keluargaku ya udahlah terserah dialah. Toh nanti aku menikah kan aku punya keluarga sendiri. Nanti aja kalau aku udah menikah baru aku fokus ke keluarga aku perbaiki di keluarga aku aja lah. Keluarga ini anggaplah itu keluarga orang tua aku, terserah lah. Nah, ternyata di ayat ini menggambarkan kalau itu lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi sudah murtad tanpa sadar jangan-jangan ya kan. Nah jadi dari tadi kan ini saya gambarkan seberapa sulitnya kita memiliki kesatuan dalam keluarga. Haleluya. Makanya sekarang teman-teman pasti banyak merasa, sekarang banyak ya orang broken home. Sekarang banyak ya orang yang keluarganya tidak harmonis dan sebagainya macamnya. Sebenarnya itu bukan sekarang saja, dari dulu sudah banyak. Cuman karena sekarang banyak sosial media, orang jadi tahu, orang jadi sadar, oh ternyata banyak yang seperti ini. Kalau dulu kan nggak mungkin orang ada perceraian si Udin dan si Butet, dia masuk di koran gitu kan, nggak masuk. Jadi orang nggak tahu, ternyata banyak loh yang seperti itu. Kalau sekarang kan kita buka Instagram, buka apa sedikit dah, captionnya caption begitu ya kan, kita jadi tahu, oh ternyata banyak, itu baru disingkapkan saja. Nah jadi sekarang kita setelah bernegatif-negatif ria tadi, ternyata sulit ada kesatuan keluarga. Sekarang kunci memiliki kesatuan keluarga. Nah, ada yang mau tahu gimana cara memiliki kesatuan keluarga? Oh, tidak ada yang mau. Ya udah kita tutup saja ya kalau begitu ya. Tidak perlu saya kasih tahu. Saya aja yang tahu, teman-teman gak usah tahu ya. Ada yang mau tahu nggak kunci memiliki kesatuan keluarga? Mau. Kalau udah tahu kuncinya dipakai atau disimpan-simpan aja? Ya Tuhan, dengarkanlah yang bilang dipakai ya Tuhan. Biarlah kau pakai mereka untuk memenangkan keluarganya. Katakan, haleluya. Semoga semua bisa menangkan keluarganya. Jadi ini simpel saja, saya tidak terlalu banyak poin. Dari tadi saya hanya membahas satu poin, yaitu kesatuan keluarga itu sulit. Dan ada bonusnya tadi, kalau kita meninggalkan keluarga, kita lebih parah dari orang murtad. Itu aja dari tadi. Dan ini kunci miliki kesatuan keluarga saya bikin dua aja. Hanya dua saja, supaya teman-teman bisa ingat. Semoga bisa ingat dan bisa dilakukan. Karena kalau poinnya banyak, nanti baru sampai pintu depan saja saya tanya, tadi Pak Jo, Pak Gem, bikin poin ada 5, apa aja poinnya? Keheningan, 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 dan keheningan ya kan. Jadi saya kasih 2 saja, semoga kita ingat. Nah jadi yang pertama ini untuk dilakukan sekarang, yang kedua adalah untuk dilakukan ke depannya nanti. Yang pertama untuk dilakukan sekarang, kita buka Kolose 3 ayat 13. Ini untuk dilakukan sekarang juga. Kita baca bersama, 1, 2, silakan. Nah, jadi yang pertama adalah bisa juga sabar boleh. Selain sabar ada lagi apa? Haleluya, ternyata dibaca betulan. Tepuk tangan untuk kalian semua dulu. Haleluya. Jadi di situ digambarkan adalah ampunilah ya kan, mengampuni segala hal ya. Seperti Tuhan mengampuni kamu. Kalau Tuhan mengampuni kita kan dalam segala hal ya kan. Enggak dipilih-pilih ya kan. Oh kamu kemarin maling ayam, yang itu diampuni. Kamu maling 1 M tapi enggak bagi-bagi. Nah itu yang enggak diampuni. Nah kan enggak begitu ya. Kita diampuni dalam segala hal. Nah, jadi kita harus mengampuni dalam segala hal di keluarga kita. Baik, ada yang tadi digambarkan sanak saudaramu yang artinya keluarga besar. Ada juga seisi rumahmu, itu artinya keluarga inti ya, bukan hanya dalam bangunan saja ya. Nah, itu. Jadi kita harus mengampuni keluarga kita, juga jangan lupa mengampuni diri sendiri juga. Nah, ini sering zaman now ya kan, anak-anak muda ini sering mengutuki diri sendiri. Nah ini juga berbahaya. Kalau kita sudah tidak percaya diri, mengutuki diri sendiri, akhirnya kita akan susah mengampuni orang lain. Karena kita mengampuni diri sendiri saja tidak, apalagi mengampuni orang lain. Nah, jadi kalau kita sudah bisa mengampuni ini otomatis kita tidak akan ada di level wajar lagi. Ya kan? Karena hal-hal yang wajar itu, mengampuni ini nggak termasuk di hal yang wajar. Seperti tadi ya kan, kalau seandainya pasangan kita
selingkuh, wajarnya cerai atau bertahan? Wajarnya cerai. Kalau kita di KDRT, wajarnya kita balas atau enggak? Dibalas wajarnya, ya kan? Kalau kita mau hidup di level wajar, mengampuni ini enggak akan kita lakukan. Nah, tapi di sini siapa yang mau hidupnya wajar-wajar saja? Biar saya hajar-hajar. Enggak ya, bercanda ya. Di sini semua enggak mau hidupnya wajar, amin. Mau hidup seperti Kristus, amin. Jangan lupa mengampuni, ya kan? Sepertinya saya lihat tegang-tegang semua ini. Supaya enggak tegang kita tarik nafas dulu. Keluarkan. Haleluya. Tarik nafas lagi. Tarik lagi. Tarik lagi. Keluarkan. Haleluya ya. Jadi kita harus mengampuni. Nah, ini mengampuni ini artinya itu dihapuskan ya teman-teman ya. Bukan mengampuni itu dalam arti ya dia sih sudah kumaafkan kok. Cuma dianya aja yang gak ajak aku ngomong. Jadi gak aku ajak ngomong lah dia. Nah, itu udah mengampuni gak itu? Itu seolah-olah ya kan. Aku sih mengampuni aja. Dia yang gak ngampuni aku. Wah, ini udah tanda-tanda yang tidak benar ya kan. Kita aja ketawa dengarnya ya kan. Kalau seperti contohnya narapidana ya. Narapidana itu apa? Tahanan ya. Ini kok diam-diam aja nih. Takut dijebak ya kan. Narapidana ya pasti tahanan. Seperti tahanan misalnya di penjara 10 tahun. Ternyata sama presiden dikasih apa itu namanya? Remisi, dikasih remisi. Apa remisi artinya? Nah, banyak yang nggak tahu. Artinya seperti sejenis pengampunan ya kan. 10 tahun karena berkelakuan baik atau apa-apa dipotong 5 tahun. Setelah dijalani 5 tahun orang ini bebas. Kira-kira bisa gak orang ini di penjara? Polisi didatang, kamu kemarin hukumanmu 10 tahun. 5 tahun belum kau jalani, masuk lagi. Bisa gak? Gak bisa, karena pengampunan itu artinya sudah dihapuskan. Gitu juga kita mengampuni. Kita ngomong sudah diampuni ya kan. Nanti berjalan 2 tahun, 3 tahun, kita berantem lagi sama orang itu. Misalnya saya sama Vera ya kan, berantem. Gara-gara Vera kemarin utang 200 rupiah gak dibayar ya kan. Berantem lah, saya selek 1 tahun gak ngomong sama Vera gara-gara 200 rupiah gak dibayar. Terakhir, karena mendengar khotbah pendeta, saya jadi mengampuni Vera ya kan. Saya ampunilah 200 perak itu saya ikhlaskan ya kan. Udah saya ampuni. Terus berjalanlah waktu 2-3 tahun, kembali lagi saya ada utang mengutang dengan Vera. Vera utang lagi 500 rupiah ya kan. Gak dibayar lagi ternyata. Lalu saya mendatangi Vera, kamu ya kemarin itu 200 itu kamu gak bayar, sekarang 500 gak bayar lagi. Ayo kamu bayar 700. Kamu 200 kemarin udah kuampuni, itu diampuni gak artinya teman-teman? Enggak ya kan? Karena masih diungkit-ungkit. Ini contoh yang simple ya. Kemungkinan yang terjadi ke kita tidak sesimpel uang 200 rupiah teman-teman. Mungkin kita pernah disakiti, pernah dihianati, pernah digosting, diselingkuhin mantan ya kan? Nah seperti itu contohnya, kalau kita emang bilang sudah mengampuni, jangan diungkit-ungkit lagi. Jangan diinget-inget lagi, jangan nanti lagi malam ya kan. Lagi malam, lagi insomnia, jam 12 kita tiba-tiba kepikiran. Aduh si mantan itu memang lah. Seperti guguk kulihat mukanya. Berani-beraninya dia menyakiti aku. Tapi untung aku mengikuti Tuhan, jadi dia sudah kuampuni. Itu kan tidak mengampuni ya kan. Itulah si tetangga itu, utang 300 ribu gak dibayar. Tapi untung sudah kuampuni, hatiku bersih. Itu kan tidak mengampuni ya kan. Kalau mengampuni itu harus dihapuskan. Jangan diingat-ingat lagi, jangan diungkit-ungkit lagi. Amin. Lalu yang kedua, ini untuk dilakukan di kedepannya. Tadi kan untuk dilakukan saat ini juga apa tadi? Yang pertama. Nah ya, sabar dan mengampuni. Si sabar yang mengampuni bukan kita. Sabarudin, sabar Sinaga. Kan ya, kita harus sabar dan mengampuni. Yang kedua adalah jangan korbankan keluarga. Jelas loh jawabannya. Kenapa kalian kok bingung kali? Jangan korbankan keluarga. Kita buka Amsal 11 ayat 29. Kita baca 1, 2, 3 ya. Nah, jadi ini ya, kita jangan korbankan keluarga kita seperti yang ayat sebelumnya juga yang tadi
Kalau kita tidak memperhatikan keluarga, kita lebih parah dari orang murtad. Di sini juga digambarkan siapa yang mengacukan rumah tangganya akan menangkap angin. Nangkap angin artinya ya apa yang dilakukan itu sia-sia semua. Bukan cuma dalam hal keluarganya aja, hal-hal lain yang dia lakukan jadi sia-sia gara-gara dia mengacaukan rumah tangganya. Jadi jangan sampai kita mengorbankan keluarga. Seperti contohnya kita bekerja, kita punya hobi dan lain sebagainya. Seperti Bang Jos kemarin juga menceritakan ya, orang yang kalau punya anak harus punya waktu untuk anak. Dikasih contoh Pak Novi ya kan. Pak Novi sering-sering pulang ke Solo supaya masih tetap punya anak ya kan. Kalau nggak pulang-pulang, Pak Novi ganti namanya jadi Bang Toyib ya kan, nggak pulang-pulang, nggak punya anak. Nah jadi memang seperti itu, jangan sampai kacau rumah tangga gara-gara pekerjaan. Seperti kata Bang Jos kan sering begitu ya, aku ini bekerja untuk kalian loh, toh kan ku kirim setoran kan begitu bahasanya. Tetapi kan seringkali akhirnya yang membuat kacau adalah ketidakadaan kita. Nah ini bukan hanya orang tua ke anak, begitu juga anak ke orang tua ya kan. Seperti contohnya yang merantau-merantau, jarang pulang kampung ya kan. Nanti ngomongnya, lah kan bapak yang suruh aku merantau ke Medan. Ya kan mama yang suruh aku kemari. Ya mama lah yang kemari, ngapain aku pulang kampung, nah gitu ya kan. Ngomongnya gitu, dah janganlah, kita juga harus membayar harga untuk para sanak saudara dan keluarga handai taulanku ya kan katanya kalau orang lama. Kalau orang sekarang handai taulanku, apa taunya handai taulani, nggak tahu handai taulanku. Nah jadi saya tidak panjang-panjang ya. Intinya yang kedua ini, jangan korbankan keluarga. Jangan korbankan keluarga untuk pekerjaan, untuk hobi, untuk kegiatan-kegiatan lain seperti judi online ya kan. Mengorbankan keluarga ya kan. Kalau judi online kita ketawain, ngorbanin keluarga. Hahaha. Tapi orang yang udah judi online gitu ya kan. Barang-barang keluarganya dicuri, dijual, digadai ya kan. Untuk dia judi ya kan. Itu kenyataannya begitu untuk pacarmu ya kan. Dulu sama keluarga dekat, sekarang lebih dekat sama pacar ya kan. Setiap hari keluar terus sama pacar. Keluarganya pun saya bingung, dia ini masih anakku atau enggak sih? Nah jadi jangan sampai kita mengorbankan keluarga kita. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Haleluya. Saya undang untuk para pemain musik. Nah ini pemain musik walaupun sambil naik jangan lupa didengarkan juga. Jadi kesimpulannya adalah keluarga kita itu akan gagal. Dan pasti gagal ya. Keluarga kita itu akan gagal dan pasti gagal kalau Tuhan tidak dilibatkan. Nah jadi keluarga kita yang akan gagal dan pasti gagal ini, kalau Tuhan tidak dilibatkan, kita harus pertanyakan. Silakan teman-teman tanya ke diri teman-teman masing-masing, di keluarga kita udah mengandalkan Tuhan gak? Gak usah dijawab ya, jawab dalam hati ya. Silakan dipikirkan, keluarga kita ini udah mengandalkan Tuhan gak sih? Kalau keluarga kita, kalau jawabannya belum mengandalkan Tuhan, teman-teman sekarang jadi punya pilihan ya. Keluarga teman-teman yang tidak mengandalkan Tuhan ini, teman-teman punya pilihan. Apakah teman-teman mau pasrah, biarin aja tidak mengandalkan Tuhan, tetap tidak mengandalkan Tuhan. Karena memang seperti yang saya bilang tadi, keluarga itu wajarnya memang tidak cocok. Kalau teman-teman memang keluarganya tidak mengandalkan Tuhan, ya pasrah saja nggak apa-apa, bakal jadi wajar nanti seperti yang kita bahas tadi. Atau teman-teman ini mau menjadi pembeda di keluarga. Atau teman-teman ini yang mau membawa keluarga teman-teman naik dari level wajar menjadi ke level selanjutnya. Seperti yang Kristus mau tadi. Saling mengampuni, tidak mengorbankan keluarga. Ya karena kalau kita tidak memulai, yang lain pasti tidak akan memulai. Karena yang mendengarkan firman hari ini untuk mengubah dari wajar menjadi lebih dari wajar, untuk saling mengampuni, saling mengutamakan. Selama sebulan ini ada tema kesatuan keluarga. Yang dengar tema ini adalah kita, bukan bapak kita, bukan mama kita, bukan saudara kita, yang dengar adalah kita. Kalau kita tidak berubah, kemungkinan yang lain juga tidak akan berubah. Nah ini 1 bulan Februari ini kesempatan kita. Jangan sampai ini cuma kita dengar-dengar aja. Setelah saya ajukan pertanyaan tadi, keluarga teman-teman sudah mengandalkan Tuhan enggak? Jangan sampai di hati kita bilang enggak, tapi kita enggak berbuat. Nah, jadi saya mau teman-teman dalam Februari ini, yuk sama-sama kita berbuat, menaikkan keluarga kita dari yang wajarnya tidak cocok, kita cocokkan di dalam Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa.
Ya Tuhan, kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan, berkat-Mu yang ajaib dan luar biasa ya Tuhan, sehingga setiap kami satu sama lainnya ya Tuhan, kiranya bisa saling mengampuni, saling mengasihi ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, walaupun ada ujian dan cobaan ke depannya ya Tuhan, baik di dalam keluarga kami ya Tuhan, keluarga inti, keluarga besar ya Tuhan, kami yakin dan percaya setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, termasuk saya juga ya Tuhan, akan Kau pakai sebagai pengubah, sebagai hal yang lebih, yang unggul ya Tuhan daripada orang di dunia ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, kata-kata kesatuan dalam keluarga itu bukan hanya tema bulanan saja ya Tuhan, tapi akan menjadi tema sepanjang hidup kami ya Tuhan. Mulai dari keluarga kami saat ini, mungkin yang sebagai anak, atau mungkin suatu hari kami sebagai kepala keluarga, sebagai pasangan, sebagai apapun ya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, kesatuan keluarga itu bisa menjadi tema kehidupan kami ya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya kehidupan keluarga kami, hanya di dalam nama-Mu saja karena Engkau yang sanggup. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya kita katakan, amin. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Halo, selamat datang di Gereja Betani Believers Medan. Ibadah raya diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi, disertai juga dengan ibadah sekolah Minggu. Dan bagi yang berjiwa muda, gereja kita juga ada ibadah Bikro yang diselenggarakan hari Sabtu jam 7 malam. Dan bagi yang ingin didoakan, kita juga ada ibadah doa malam di setiap hari Rabu jam 7 malam. Gereja kita juga ada ibadah FA atau Family Altar. Bagi teman-teman yang rindu untuk ikut Family Altar, bisa menghubungi aser-aser yang sedang bertugas pada hari ini juga. Dan jangan lupa untuk mengikuti setiap akun sosial media gereja kita untuk mengetahui setiap info-info seputar gereja kita. Demikian warta sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman semuanya. Kita dengarkan pengumuman tambahan kita untuk hari ini. Untuk yang pertama, izinkan saya bertanya, apakah di antara teman-teman ada yang baru pertama kali hadir dan beribadah di gereja kita? Boleh lambaikan tangan Anda. Nggak ada lah ya, semua nampak, saya kenal semua. Amin. Dan untuk ibadah raya besok kita akan dilayani oleh Bapak Pembina kita, Pastor Johannes. Dan untuk ibadah Bipro Sabtu depan kita akan ada event talk show dengan tema kasih keluarga. Dan diharapkan untuk teman-teman yang datang kita pakai dress code warna pink semua. Karena untuk Valentine ya. Sekian untuk hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan korban persembahan. Sebelum kita memberikan korban persembahan, kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu malam hari ini. Tuhan Yesus sangat memberkati kami Bapa. Dan biarlah Tuhan firman-Mu ini boleh kami terapkan dalam hidup kami. Dan kami menjadi anak-anak muda yang mengampuni, sabar Tuhan Yesus. Dan tidak menumbalkan saudara-saudara kami Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sebentar kami akan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan hamba-Mu ini Kau pakai semakin luar biasa agar Tuhan Yesus banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan lewat hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Berkati pekerjaannya Tuhan, berkati kesehatannya juga Tuhan Yesus. Engkau pakai semakin luar biasa dalam keluarganya juga Tuhan Yesus. Dan kami juga Tuhan Yesus akan memberikan korban persembahan kami Bapa. Biarlah Tuhan setiap persembahan ini boleh dipergunakan untuk keperluan rumah-Mu Tuhan Yesus. Dan berkati juga Tuhan tangan-tangan yang memberi, Engkau memberikan semakin luar biasa Tuhan Yesus dalam hidupnya Tuhan Yesus. Engkau membalaskan berlipat-lipat kali ganda Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Kudus tercurah di tempat
berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu pada malam hari ini Bapa, dengan ucapan syukur dan rasa terima kasih. Engkau menyertai kami, mengizinkan kami pada hari ini, malam ini, menyembah, memuji, bahkan memuliakan nama-Mu. Dan juga Tuhan, kami dapat mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu pada malam hari ini. Ini semua Tuhan bukan suatu kebetulan, tetapi Engkau telah memilih setiap kami Tuhan pada malam hari ini Tuhan Yesus, di mana kami dapat merasakan kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Yes, Tuhan Yesus. Pada saat hari ini ya Bapa, kami yakin dan percaya kiranya semua pujian sembah yang telah kami angkat, biarlah nama-Mu dipermuliakan melalui itu semua. Dan biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan melalui hamba-Mu dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami, dapat menjadi sesuatu hal yang berbuah di dalam kehidupan kami. Amin. Kiranya Tuhan kami memiliki hati yang satu, hati yang mengasihi keluarga kami. Tuhan Yesus. Biarlah Engkau jauhkanlah sikap egois di dalam kehidupan kami, yang mementingkan diri sendiri, tetapi kiranya Tuhan kepedulian Tuhan, kasih sayang ada bersama keluarga kami. Tuhan, pada saat hari ini, malam hari ini, kiranya Engkau berkatilah hamba-Mu yang telah menyampaikan firman. Engkau pakailah hamba-Mu ini sebagai alat kemuliaan nama-Mu lebih lagi. Berkatilah setiap langkah dan setiap apapun yang dia lakukan. Biarlah Tuhan Engkau yang menuntun setiap jalan-jalannya. Dan pada saat hari ini ya Bapa, kami juga berterima kasih. Engkau telah memberikan kepada kami Tuhan pemimpin-pemimpin rohani yang terbaik dalam kehidupan kami, yang dimana mereka dapat menggembalakan kami, membina kami, mulai dari Pak Hulu ya Tuhan, yang di sana di Tanjung Moro yang memiliki pelayanan. Kiranya pelayanannya tidaklah menjadi pelayanan yang sia-sia, tetapi menjadi pelayanan yang berbau harum di hadapan-Mu. Engkau berkatilah pelayanannya, biarlah banyak jiwa yang dia menangkan, biarlah dia melakukan seturut apapun yang Engkau kehendaki dalam kehidupannya. Berkatilah keluarganya dan berkatilah usaha dan cita-citanya. Kiranya Engkau perbuat berhasil semua itu agar nama-Mu dipermuliakan melalui dia. Dan berkatilah juga Tuhan Bapa pembina kami yang ada di sini ya Tuhan, Pak Jo Tuhan, kiranya Engkau berkatilah Pak Jo Tuhan, biarlah Bapak pembina kami yang ada di sini dapat membina kami, anak-anak-Mu yang ada di gereja Bethany Believers ini Tuhan. Biarlah kami senantiasa turut Tuhan mau dengar-dengaran melalui Bapak pembina kami ini. Dan juga Tuhan, kiranya Engkau berkatilah Bapak Gembala kami dan Ibu Gembala kami, berikanlah kepada mereka Tuhan hati yang lebih lagi Tuhan, mau mengasihi lagi kami gembala-gembala, mengasihi kami domba-domba-Mu ini Tuhan Yesus. Biarlah gembala-gembala kami dapat melakukan segala tugas-tugas mereka yang Kau perintahkan bagi mereka. Kiranya tercurah bagi mereka Tuhan Yesus segala berkat-berkat-Mu, segala kuasa yang luar biasa Engkau berikan bagi mereka, agar mereka dapat melakukan tanda-tanda yang heran dan ajaib, agar nama-Mu dipermuliakan melalui gembala kami ini dan Ibu Gembala kami ini. Kiranya Tuhan Engkau berkatilah juga yang dimana Tuhan gereja-Mu ini, gereja Bethany Believers ini Tuhan Yesus, biarlah tempat ini menjadi tempat nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu ditinggikan. Engkau jagalah tempat kudus-Mu ini, biarlah senantiasa terlindung dari segala hal yang jahat. Dan kiranya Tuhan Yesus, setiap orang yang datang ke tempat kudus-Mu ini tidaklah sia-sia, tetapi mereka mendapatkan hal yang luar biasa, itu berkat-berkat-Mu. Dan kiranya Tuhan Yesus, setiap orang yang menangis Tuhan, Engkau tampunglah Tuhan semua air mata mereka di dalam kirbat-Mu. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang melihat Tuhan setiap jeritan hati mereka ya Tuhan Yesus, setiap doa-doa mereka Engkau yang balaskan, dan Engkau yang senantiasa menjawab doa-doa mereka ya Tuhan. Dan pada saat ini kami juga untuk berdoa Tuhan untuk ibadah-ibadah yang ada dalam gereja ini Tuhan. Kiranya semua ibadah yang terlaksana Tuhan dapat menjadi ibadah yang dapat mempermuliakan nama-Mu. Hadirlah Tuhan di saat kami menyembah-Mu, dan kiranya Engkau disenangkan. Berkatilah juga setiap pelayan-pelayan-Mu yang telah mengambil bagian mereka masing-masing. Kiranya Tuhan pelayanan kami tidaklah menjadi pelayanan yang sia-sia, tetapi menjadi pelayanan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau tambah-tambahkan kepada kami talenta yang lebih lagi ya Tuhan Yesus, kepandaian yang lebih lagi, agar kami dapat mempergunakannya Tuhan Yesus untuk satu tujuan, yaitu untuk meninggikan Kau dan mempermuliakan nama-Mu melalui talenta-talenta yang Kau berikan bagi kami. Dan pada saat hari ini ya Bapa, kami juga berdoa Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia. Diberkatilah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dihalaukanlah Indonesia dari segala hal yang jahat, dilimpahkanlah Indonesia dengan segala hal yang baik, dan diberkatilah pemimpinnya mulai dari jajaran yang tertinggi sampai jajaran yang terendah. Kiranya Tuhan Yesus
Engkau yang senantiasa memberkati negeri kami Indonesia, biarlah menjadi negeri yang semakin lama semakin maju dan semakin Engkau berkati. Dan berkatilah juga kota yang kami cintai, kota Medan, biarlah kota Medan menjadi kota tiang doa yang kuat bagi Indonesia, agar setiap bangsa negara Indonesia dapat ditopang melalui kota Medan ini. Dan kiranya Tuhan kota Medan Engkau berikan segala berkat-berkat-Mu yang tak berkesudahan. Dan juga Tuhan Yesus, kami juga telah memberikan persembahan kami, kiranya persembahan yang telah kami berikan Tuhan tidaklah menjadi persembahan yang sia-sia, tetapi menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau yang melihat setiap hati-hati kami Tuhan, yang memberikannya kepada-Mu. Balaslah kepada setiap mereka juga yang memberikannya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berikan pada mereka berlipat kali ganda daripada yang mereka berikan daripada-Mu Tuhan Yesus. Ini kami anak-Mu Tuhan Yesus. Mungkin di saat kami datang sini kami memiliki banyak pergumulan, masalah atau apapun itu, tapi di saat kami pulang kami dapat merasakan kasih-Mu. Sebelum kami pulang kami rindu menerima berkat daripada hamba-Mu. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan wajahmu ke sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh karena itu, pulanglah, bawalah berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa, serta cinta kasih dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus, yang akan menyertai, memimpin, membimbing, memberkati kita semuanya, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita semua istirahat dengan berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin. God bless, selamat malam minggu.